Bisa ya? Bismillah. Wan-naw'u tsani minasyirki. Jenis kedua yang termasuk kategori syirik itu paling kiri di pertengahan. Ya. Ar-riya'u bil a'mali. Ar-riya'. Jenis kedua yang disebut dengan syirkul asghar itu jenisnya adalah satu ar-riya' bil a'mal. Riya dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Riya dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Riya. Saya langsung tuliskan riya. Awas, hati-hati. Riya dalam beramal baik saja sudah salah. Sekarang ada riya dalam beramal salah. Awas, ada riya amal saleh, ada riya amal salah. Riya amal saleh saja sudah salah, apalagi riya amal salah. Awas, hati-hati. Nanti sekarang ada orang berbuat sambil riya. Anda bisa bayangkan, berbuat maksiat riya, berbuat taat riya saja sudah salah. Ini berbuat maksiat riya. Mencela orang ingin diketahui oleh orang lain. Nuduh orang disebarluaskan, gibah disebarluaskan. Anda bayangkan, gibah maksiat bukan? Berselisih maksiat bukan? Riya maksiat bukan? Maksiat, ada orang berbuat maksiat, maksiatnya riya, pengen dilihat oleh orang lain. Itu yang paling bahaya. Riya. Riya. Saya tulis pasangannya. Ini nanti yang disebutkan di kitab di akhir-akhir. Saya percepat, saya naikkan. Satu, riya, padanannya, temannya disebut dengan sum'ah namanya. Sum'ah. Saya percepat. Kelihatan nggak di bawah? Boleh saya hapus dulu? Tinggal boleh aja kan saya ngapus. Bismillah. Iya. Ini awal pertemuan, awal yang baru. Ketika awal kedatangan menghapus. Sekarang penulis ngapus juga. Baik, alhamdulillah. Supaya tidak terlampau dekat, saya simpan sini saja penghapusnya. Bismillah. Lihat sini, satu riya, saya perbesar. Tuh. Kedua, sum'ah. Nah, kurang apa lagi kalau nggak kelihatan. Baik, perhatikan baik-baik. Riyanya bukan sekedar riya karena ada kalimatnya. Ar-riya'u bil a'mal. Riya dalam beramal saleh. Riya dalam beramal saleh. Fokus baik-baik, lihat baik-baik. Pertama, apa itu riya? Riya adalah keinginan untuk dilihat, diperhatikan oleh selain Allah. Didengar, kalau riya ingin dilihat. Jelas ya? Makanya dari kata ro'a itu melihat. Penglihatannya disebut dengan ru'yah. Ya. Nanti dekat-dekat Ramadan kan suka ru'yah ya. Ru'yatul hilal, ru'yah. Itu seakar dengan ro'a. Kalau ru'yah itu positif. Kalau negatif turunkan harakatnya jadi kasrah. Jadi riya'un, itu jadi negatif. Ya. Insya Allah tahun ini, insya Allah Ramadan dan Syawal kita akan sama se-Indonesia. Insya Allah tidak akan berbeda. Kalau menggunakan petunjuk Quran dan Sunnah. Ya insya Allah tahun 1439 Hijrah ini akan bersamaan sama persis di Indonesia Ramadannya dan Syawalnya. Pada saat awal Ramadannya ketinggian hilalnya itu masih di bawah ufuk. Minus 0 derajat 2 menit ya, 5 detik kurang lebih. Kemudian untuk Syawalnya posisi sudah plus 7 derajat. Jadi nanti insya Allah ya Ramadan akan sama karena masih di bawah ufuk awal Ramadannya dan Syawalnya pun akan sama insya Allah. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tahun ini akan tanggal berapa Ramadannya? Bukan Allah alam, 1 Ramadan. Ya, Ramadan dimulai 1 Ramadan ya, 1439 Hijrah. Karena itu akan sama insyaallah se-Indonesia ya. Baik bersamaan dengan nanti kita lihat nanti di bulan Mei ya. Ya, kalau saya tidak keliru hari Kamis, Selasanya ijtima', Rabunya digenapkan bulan Sya'ban, Kamisnya baru mulai kemudian puasa ya. Taib, lanjutkan dulu ke sini nanti dekat-dekat puasa saya terangkan ilmunya insyaallah.
Kalau masih hidup ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Riya, keinginan untuk dilihat, diperhatikan dalam beramal saleh oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sum'ah, keinginan untuk didengar saat beramal saleh oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang lihat baik-baik, lihat konsep dasarnya. Saya ingin Anda pahami betul konsep dasarnya. Dalam ibadah itu, setiap yang kita kerjakan, aktivitas kita disebut dengan amal namanya. Amal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ amal. Jamaknya disebut dengan a'mal. A'mal. Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat. A'mal. Nah, jadi kalau Anda mengerjakan aktivitas disebut dengan amal. Jamaknya a'mal. Nah, amal ini ada dua. Bisa amal soleh, bisa amal salah. Amal soleh disebut dengan amalun salih. Quran surah 103 jamaknya solihat. Wal as innal insana lafi illa alladhina amanu wa amilus solihat. Amal salah disebut dengan sayyi'un. Jamaknya sayyi'at. Quran surah keempat ayat 17 sampai dengan 18. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ayat 18-nya walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Jadi ada amal soleh, ada amal salah. Nah, lihat baik-baik. Kaidah amal berubah jadi soleh disebut amal soleh. Salah satunya jika amal itu dikerjakan hanya ingin dipersaksikan dan dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda mengerjakan misal, salatnya karena Allah, makannya karena Allah, minumnya karena Allah, ke masjidnya karena Allah, maka amalannya berubah kemudian dari amalan biasa jadi amal soleh. Sifat amal solehnya disebut dengan ihsan namanya. Ihsan. Hadis riwayat Muslim di jilid yang pertama, nomor hadis yang ke-8, paling kiri sebelah atas, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in dari 42 hadis ditempatkan nomor hadis urutan yang kedua. Ketika ditanya Nabi oleh malaikat Jibril yang menyamar jadi laki-laki, mal ihsan, apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan aktivitas sebagai ibadah karena Allah saja, seakan-akan engkau merasakan selalu diperhatikan oleh Allah. Kalaupun tak mampu melihatnya, maka yakini Allah yang melihat kamu. Jadi kalau kita ibadah itu seharusnya ihsan. Salatnya merasa dilihat Allah. Baca Quran karena Allah. Puasa karena Allah. Makan amal soleh bukan? Halo? Halo? Belum tentu. Tapi kalau makan Anda merasa diperhatikan Allah, dilakukan karena Allah, berubah jadi amal apa? Amal soleh. Makanya orang-orang yang minumnya amal soleh, karena dia merasa dilihat Allah, maka tangannya tidak akan menyentuh minuman yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mustahil dia ingin amal soleh, tapi minumannya salah, itu mustahil. Anda kalau pekerjaannya ingin jadi amal soleh, maka Anda harus lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kerja merasa dilihat Allah. Jadi kalau Anda kerja merasa dilihat Allah, Anda nggak akan curang. Dan Anda nggak akan pernah menempuh pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu gambarannya. Kalau rumah tangga ingin soleh, merasa dilihat Allah. Makanya ketika di rumah tangga ada hal yang dilarang oleh Allah, Anda akan jauhkan dari rumah tangga Anda. Ini Allah nggak suka, keluarkan dari rumah kita. Ini Allah nggak suka, perbaiki sikap kita. Itu amal soleh. Bayangkan kalau setiap Anda mengerjakan amalan demikian, berapa pahala yang Anda kumpulkan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata Anda beramal soleh, lisan Anda beramal soleh, telinga Anda beramal soleh, kaki Anda beramal soleh. Pertanyaan saya, dari sepanjang Anda hidup sampai dengan sekarang, berapa kali Anda mengerjakan amal soleh dengan tubuh Anda? Coba cek. Katanya pengen masuk surga. Dan kunci surga pertama bukan cuma iman. Karena surga ketika disebutkan pertama kali di Quran, itu menyandingkan iman dengan amal soleh. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat ke-25. Paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Wabashiril ladzina amanu. Berikan kabar pada orang-orang beriman. Apa cukup beriman? Tidak. Wa plus imannya membantu dia untuk mengerjakan wa amilus solihat, amal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Pada orang beriman dan pelaku amal soleh berpeluang mendapat kabar gembira masuk surga dia. Ada orang belum meninggal sudah diberikan kabar gembira Anda akan masuk surga. Padahal Anda belum meninggal. Lihat kalimat Qur'annya, wabashiril, berikan kabar gembira, bashir kasih kabar gembira.
Jadi ada orang masih hidup dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda akan masuk surga. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa orang ini? Syaratnya 2. Jadi kalau Anda ingin dapat kabar gembira dengan surga, mau masuk surga? Yang mau boleh angkat tangan. Perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Bukan hanya mau Allah tawarkan jaminan surga pada Anda sebelum Anda wafat. Bahkan jadi kabar gembira. Apa syaratnya? Cuma 2. 1, perhatikan. Beriman kepada Allah. Amanu. 2, wa amilus salihat. Kuatkan iman, buktikan iman dengan mengerjakan amal saleh. Sebab iman itu bukan hanya masalah pikiran, iman masalah hati. Dan setiap yang ada di hati butuh pembuktian. Cinta itu masalah hati, bukan cuma masalah akal. Setiap orang yang merasakan cinta butuh pembuktian. Jadi kalau Anda seorang laki-laki mencintai perempuan, Anda mesti buktikan. Seorang akhwat dicintai oleh seorang ikhwan, butuh pembuktian. Dan pembuktian dalam hal cinta itu diatur dengan syariat. Apa buktinya? Pernikahan. Makanya jangan mau ada akhwat, pembuktian dari cinta jangan cuma di lisan. Sayang, namamu terukir dalam hatiku. Katakan pada dirinya, saya nggak mau diukir di hati abang, saya pengen ukir di buku nikah. Itu yang sah. Iman juga begitu, dia diukir di amal soleh, bukan dengan amal salah. Nah, kapan amalan itu jadi amal soleh? Ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya saat Anda ingin mengerjakan itu, setan akan datang menggoda Anda untuk mengalihkan perhatian Anda dari amal soleh jadi amal salah. Apa yang digunakan oleh setan? Diinfokanlah oleh Al-Quran. Ini pekerjaan setan yang membelokkan Anda dari amal soleh menjadi salah. Bagaimana cara dia membelokkan Anda? Saking sayangnya Allah kepada kita, mudah bagi Allah menutup ini. Hanya saking inginnya Allah hambanya soleh, diturunkan, dibocorkan rahasia setan. Dibocorkan oleh Allah. Nih, dia masuk lewat 2 hal salah satunya. 1 riya, 2 sum'ah. Yang harusnya dilakukan karena Allah, setan goda kepada kita. Lihat. 1 riya. Ini dia. Kalau Allah tidak sayang pada kita, nggak akan disampaikan rahasia ini. Tapi saking sayangnya Allah pada kita, semua hamba Allah mesti masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada yang tidak masuk surga, bukan karena Allah nggak mau masukkan dia ke surga, dianya yang nggak mau masuk surga. Sini lihat. Contoh. Salat amal soleh bukan? Salat amal soleh bukan? Baik, tapi ada salat yang disebut oleh Al-Quran menjadi amal salah karena riya. Harusnya salat dilakukan karena Allah, tapi kemudian saat dia akan salat muncullah setan menggoda dia menggunakan sifat riya. Apa pembuktiannya? Buka Quran surah Al-Maun, surah keberapa? Sudah begini saja. Ini saya mau bikin hukum baru lah, insya Allah. Bukan hukum dalam agama. Hati-hati, jangan potong video saya. Hati-hati. Macam-macam ini. Ya, lihat sini. Fokus. Saya mau bikin hukum dalam taklim. Setiap pertemuan, saya akan berikan metode cepat menghafal Al-Quran. Setiap pertemuan 1 halaman. Sepakat? Sepakat tidak? Ada? Nanti begitu kita ketemu, saya akan berikan 1 rumus cepat, insya Allah. Setiap pertemuan, insya Allah 1 halaman. Jadi dalam sebulan ketemu saya, kita sudah hafal 1 halaman. Siap? Insya Allah kita akan hafalkan dengan nomor ayatnya, dengan posisi di Qurannya, dibolak-balik kita bisa hafalkan. Faidahnya bukan ini kita tunjukkan pada orang saya hafal dengan ayat posisi, bukan. Na'udzubillah min dzalik, saya tidak mengajarkan Anda demikian. Faidahnya supaya saat Anda butuhkan, dalam tulisan, dalam ajaran Anda bisa cepat menghadirkannya. Paham? Paham ya? Baik. Jadi nanti di akhir kita simulasikan kalau masih ada waktu insya Allah. Perhatikan, buka Quran surah Al-Maun ayat yang ke-6. Saya bacakan dari awal. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil fawailul lil shallin. 5 ayat 6-nya. Alladzina salatihim sahun. Teruskan. Alladzina hum yura'un. Lihat, salat amal soleh. Tapi tiba-tiba saat akan mengerjakan amal soleh, digoda oleh setan, jadi celaka dia. Fawailul lil musallin, celaka orang salat. Ada orang yang salat tapi celaka. Apalagi, awas, cara membacanya harus benar. Gak usah salat ya, salat kenapa? Celaka. Masya Allah. Bukan maksud ayat itu,
yang sholat ada yang celaka, apalagi yang enggak sholat. Tapi apakah semua orang sholat celaka? Tidak. Awas, alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang lalai dia dari amal soleh sholatnya. Kenapa lalai? Alladzina hum yura'un. Yang motivasi sholatnya ria, karena ingin dilihat oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa selain Allah? Makhluk. Karena Allah khalik. Allah menyebut dirinya khalik. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khalik. Saya khalik, kata Allah. Selain khalik itu makhluk. Anda makhluk, saya makhluk, ini makhluk, benda makhluk, makhluk. Jadi setiap hal selain Allah subhanahu wa ta'ala itu makhluk. Manusia makhluk bukan? Teman Anda makhluk bukan? Pimpinan Anda makhluk bukan? Pasangan Anda makhluk bukan? Tetangga Anda makhluk bukan? Ada yang ke masjid bukan karena Allah, tapi ingin membuktikan pada tetangganya. Teman saya ke masjid, saya pun ke masjid. Emang dia aja yang bisa taklim, saya juga bisa. Saya tunjukkan pada dia. Masya Allah. Tuh, belum tahu dia kalau saya ada di kajian ini. Masya Allah. Tiba-tiba, ceklik. Kirimkan ke sana. Ayo teman, kapan lagi kita mendapat hidayah Allah? Hidayah di bawah-bawah. Ria. Iya. Bergabung bersama kajian sunnah. Ria. Kalau Anda ingin menginfokan tidak ada masalah. Tapi ketika Anda menghadirkan segala hal hanya untuk, ini bedanya antara tahaddus bin ni'mah dengan ria. Kalau tahaddus bin ni'mah ingin menghadirkan informasi kebaikan supaya orang dekat dengan Allah. Lain suasana hatinya. Seperti Anda beli handphone misalnya. Anda gunakan handphone cukup bagus supaya digunakan perangkat yang baik. Tapi ada orang beli handphone untuk diketahui oleh orang lain. Sama ibadah juga begitu. Kalau Anda bikin share kajian-kajian, gak ada masalah. Ada kajian, sifatnya ini, bahasannya ini, silakan sampaikan. Motivasikan, gak ada masalah. Tapi kalau kegiatan Anda ingin diketahui oleh orang lain, Andanya ada di situ, peran Anda begini, dan hati Anda menginginkan orang lain tahu bahwa Anda ada di situ, itu ria. Paham? Tayyib. Ke masjid belum ada motor, biasa ke masjid jalan sambil zikir. Begitu sudah ada motor, alhamdulillah, pakai lebih cepat. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau kirimkan motor bagi saya. Dengan ini ya Rabb, alhamdulillah, mudah-mudahan motor ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa saya pernah menggunakannya dalam ibadah kepadamu. Jalan, tahaddus bin ni'mah, gunakan. Tapi kalau yang kedua, ada motor, Masya Allah, kapan lagi teman-teman saya bisa ke masjid? Putar komplek lah sini. Pim, akhi, ayo kapan lagi ke masjid? Masya Allah, pim, akhi, pim, motor. Itu sih bukan ibadah lagi namanya. Ya. Ada orang ke masjid pakai Lamborghini, luar biasa, ngapain? Teman-teman sekalian, jadi ini hati-hati ria. Ria, biasanya kalau sudah ria, itu bisa termotivasi ibadah dengan perangkat rianya. Begitu perangkat rianya nggak ada, menurun ibadahnya. Contoh, perangkat kedudukan. Karena bosnya ke masjid, karena pimpinannya ke masjid, dia ke masjid. Jadi begitu bosnya ke masjid, dia pun ke masjid juga. Awas, karena temannya ke masjid, dia ke masjid. Begitu teman gak ke masjid juga. Karena motivasinya ria, dia ingin pamer kendaraan. Pamer kendaraan yang dia lihatkan. Begitu kendaraan mau dipamerkan orang gak ada, gak jadi dia ke masjidnya. Jadi bukan karena masjid tujuannya, karena perhatian orang jadi perhatiannya. Paham sampai sini? Awas, ria dalam ibadah itu termasuk cukup banyak. Yang saya paling khawatirkan adalah kalau pada puncak ibadah ada ria, itu yang paling bahaya. Puncak rukun Islam kan haji. Haji kecilnya umrah. Betapa banyak kami insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kadang diperlihatkan keadaan-keadaan di kota suci Mekah ataupun kota Nabi. Tidak sedikit ria hadir dalam kehidupan. Selfie dibawa ke kota suci, kan? Sekarang orang, mohon maaf, saya masih saksikan ada orang sa'inya saja live langsung. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram innaka antal azizul akram. Syifta, kamu lihat kan ada papa di Bukit Safa sekarang. Masya Allah. Bolak-balik. Sayang, antum tuh uang banyak, tenaga banyak dapatkan dan sebagainya. Sekarang live, Masya Allah. Tangannya begini, yang kanan begini, dekat Ka'bah. Saya sekarang akan melakukan tawaf. Ya, pakainya pakai belangkon macam-macam begini. Begitu, maaf, sampai saking riaknya lupa. Orang tangan kanan begini Bismillahirrahmanirrahim, dia tangan kiri begini Bismillahirrahmanirrahim. Tolong saksikan begini, dia tawaf.
sudah riaknya fatal. Riak kuadrat di situ. Dia kuadrat. Sudah riak salah, ya, awat amalan jadi keliru. Nah, kalau ada yang demikian dilakukan, apa konsekuensinya? Hati-hati. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu. Konsekuensi pertama. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan Anda batalkan, batal. Persamaan yang pertama, batal. Boleh dihapus sebelah sana? Saya yang pertama menggunakan bahasa boleh saya hapus. Yang kedua saya gunakan bahasa boleh dihapus. Ya, ada perbedaan. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Jadi begitu saya gunakan saya yang hapus. Jadi menggunakan saya kalimat boleh dihapus, Randy yang hapus. Ini namanya Randy. Ya, Randy namanya bukan? Alhamdulillah. Randy kalau malam, kalau siang? Randy juga, alhamdulillah. Ya. Siang Randy juga, malam Randy. Bismillah. Jazakallah khair. Baik-baik. Satu, ketentuannya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Ketentuan pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Kalau enggak merasa punya iman, enggak usah dipikirin. Karena ketentuan ini hanya yang berlaku bagi yang punya iman. Kalau Anda merasa punya iman, berarti ayat ini berlaku bagi Anda. Kalau enggak merasa punya iman, enggak usah ribut. Dan enggak usah menyoal ayat ini, karena Anda siapa? Baik ya, teruskan sini. Aturan pertama, la tubtilu, jangan dibatalkan. Jangan dibatalkan. Shadaqatikum, semua kebaikan amal soleh yang pernah Anda tenun. Dalam bahasa fikih, setiap kebaikan nama umumnya disebut dengan sedekah. Jamaknya sedaqat. Salat masuk sedekah. Zakat masuk sedekah. Baca Quran masuk sedekah. Jadi sedekah itu nama umum. Semua jenis kebaikan. Dalam bahasa fikih istilahnya kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang ma'ruf namanya sedekah. Makanya zakat ketika dikeluarkan disebut sedekah. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya ayat. Quran surah 9 ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqah. Ambil sebagian dari zakat mereka, dari harta mereka untuk zakat, itu sedekah. Nah sekarang ada orang yang batal sedekahnya. Maaf, hajinya batal, umrahnya batal, salatnya batal, zakatnya batal. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, dengan mengerjakan perbuatan yang merusak amalan dan mengganggunya. Apa itu? Maaf, kalladzi yunsiku malahu ria'an nas, riya. Seperti orang infak. Contoh, infak dimasukkan sedekah di sini. Di infak sedekah, zakat sedekah, salat sedekah, haji sedekah. Quran kasih contoh satu saja di antara amalan soleh. Seperti orang infak tapi riya. Riya. Bukan karena infaknya, karena riyanya. Dikala ada seseorang berinfak kemudian disertai dengan riya, maka riya yang dimaksudkan satu, membatalkan infaknya. Batal. Persamaan selanjutnya, kasih contoh yang lain. Ini kan infak. Salat. Salat yang riya. Salatnya riya, batal salatnya. Haji yang riya, batal hajinya. Umrah yang riya, batal umrahnya. Kalau salat batal, awas, diulang atau tidak? Kalau salat batal, ada pahalanya atau tidak? Ya namanya batal, dihapuskan. Gugur, nggak diakui. Nggak diakui. Infak yang batal. Kami membuka peluang infak Bapak Ibu sekalian. Insya Allah dalam kesempatan Jumat nanti kami akan edarkan kotak. Ini tempat masjid, tempat wudhu bisa berpisah dengan tempat hadas dan sebagainya. Bisa. Begitu disampaikan, Masya Allah, mulai kotak diedarkan. 1 lancar, 2 lancar, 3 lancar. Yang keempat, Masya Allah. Mas, foto, cantik. Foto, Masya Allah. Tulis bawahnya caption, Alhamdulillah, masih ada kesempatan untuk berjuang di masjid Allah. Berjuang di masjid Allah. Luar biasa. Riya, batal. Pak, besok Jumat saya aja Pak yang nangani. Berapa biayanya? 1 miliar. Baik Pak. Insya Allah semua beres. Gak usah minta sama jamaah Pak.
biarkan saya nanti yang menyelesaikannya. Masya Allah. Bapak siapa? Sudah, hamba Allah saja. Hamba Allah. Cuman sampaikan Pak ya, ada hamba Allah, tempat tinggalnya di sini, jalan sekian, sekian Pak. Kalau bisa bikin Pak dari Sabang sampai Merauke informasinya. Hamba Allah batal. Batal. Selesai. Jadi ria itu yang pertama, dia membatalkan amalan. Gugur. Selesai. Bahkan ada yang sebelum beramal, kalau tadi kan orang keluar. Janji ada orang yang belum beramal, amal udah batal. Ini uniknya ria ini. Jadi ria itu unik. Ada yang sedang dikerjakan langsung batal. Ada yang telah dikerjakan kemudian jadi batal. Ada yang belum dikerjakan batal. Tadi yang sedang dikerjakan batal. Kotak lewat, ceklik. Masya Allah. Masa infak cuma 1.000, ganti dong 100.000. Wah, ganti. Ceklik, infak. Upload. Update status. Sedang amal, batal. 2, maaf. Akan beramal, sudah batal. Belum dikerjakan, sudah batal. Contoh, haji, umrah. Saya sering contohkan. Anda kalau mau ngundang orang, itu nggak ada masalah. Tapi Anda mesti jaga. Jangan sampai ada kesan riak di situ sehingga membatalkan amalan Anda. Mau berangkat haji, umrah, Anda minta doakan. Nggak ada masalah. Hadir Anda minta maaf. Daripada Anda datangi satu-satu misalnya, Anda berinisiatif, minta didoakan, minta maaf sebagai bagian dari ketakwaan Anda. Supaya di sana selesai urusan Anda. Kalau meninggal, selesai dengan manusia yang lainnya. Maka Anda undang, Anda sampaikan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih hadir pada saat ini. Mohon maafkan kalau selama ini kami punya banyak salah. Mohon didoakan supaya ringan ibadah kami. Mohon Pak Ibu, mohon dengan sangat. Supaya kami mudah ibadahnya. Karena ini haji pertama kami Pak, sekeluarga. Dan mungkin haji yang pertama di komplek ini ya. Mungkin komplek ini belum ada yang haji. Pak RT belum haji, Pak RW juga belum haji. Kami doakan Pak di Tanah Suci. Insya Allah ijabah dipercepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia belum berangkat, sudah batal hajinya. Belum berangkat. Yang terakhir, ini yang paling bahaya. Dia nggak ngerasa setelah selesai, amalnya gugur. Apa itu? Ria setelah beramal. Dan ini kadang-kadang halus setan mainnya, dibiarin dulu dia tuh. Bangun masjid, nyumbang, hamba Allah, bukan yang tadi. Hamba Allah, 1 miliar, nggak usah Pak, nggak usah diungkap, nggak usah diumumkan. Pokoknya sudah, kalaupun mau disampaikan, sebutkan dari hamba Allah, ada sumbangan, dan tertutup semuanya ini. Tuliskan hamba Allah, nggak ada yang kenang tuh. Tiba-tiba, 20 tahun kemudian, sudah punya cucu. Jalan dengan cucunya. Lihatlah masjid itu cucunya indah sekali. Kata cucunya, bagus ya masjid itu, indah. Kata kakeknya tiba-tiba setan masuk dengan berita. Itu dulu 20 tahun lalu. Padahal jelek masjid itu. Cuman kakek bantu, kakek kasih 1 miliar tuh jadi bagus seperti ini. Wah. Tahun jadi hati-hati. Makanya paling gampang kalau setelah beramal udah selesai. Anggap gak ada. Anggap gak ada. Dan Anda gak akan berat teman-teman. Anda gak akan kepikiran, gak akan nuntut balasan. Anda berbuat baik pada kawan Anda. Rumusnya gampang. Kalau tidak ingin ria, Anda gak usah ungkit. Setelah Anda kerjakan, anggap hilang. Anggap gak pernah Anda kerjakan. Bainaka wa bainallah. Antara Anda dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kemudian Anda punya masalah dengan orang itu, Anda tidak akan gugurkan amalan Anda dengan mengungkit-ungkit lagi. Anda pernah bantu kawan Anda. Kemudian Anda mengharap imbalan dari situ. Atau saat bersamaan Anda kurang lepas di situ Anda bantu. Begitu Anda punya masalah Anda keluarkan lagi. Dia nggak tahu ya. Dulu padahal saya yang bantuin dia. Saya yang begini, saya begitu. Begitu Anda kisahkan segala diungkit, maka nilai kebaikan itu Allah batalkan di hadapan Anda langsung. Berapa kali Anda mengerjakan yang seperti itu? Maka bertobatlah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ria. Ria. Di ria, satu, bisa membatalkan amalan. Awas. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Famathaluhu kamathali safwanin. Alaihi turabun. Fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. 2, sifat kedua. Dikecilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dianggap kecil. Tak bernilai. Jadi pertama dianggap batal. Yang kedua, dihinakan amalannya. Dikecilkan. Dihinakan. Dihinakan. Dianggap kecil. Bukankah ketika seseorang mengakukan sesuatu tapi dianggap tidak ada, itu bagian dari kehinaan baginya? Sudah mengerjakan sesuatu, nyiapkan taklim, sound dan sebagainya, tiba-tiba datang. Amal kamu ini gak ada apa-apanya lah. Udah gak usah begitu. Gak ada apa-apanya, gak ada nilainya di hadapan saya. Bagaimana perasaan Anda?
ada orang yang mengerjakan sesuatu, maaf, karena dia kerjakan dengan sifat yang salah, maka Allah rendahkan amalannya. Kamu gak ada nilainya di hadapan saya. Udah. Tahu gak seperti apa nilai kamu? Seperti kamu yang nyimpan butiran pasir di atas batu yang licin, tiba-tiba diterpa air bah, habis semua. Kecil nilainya insya Allah subhanahu wa ta'ala. Hebatnya, maaf, dunianya disifati kecil, di akhiratnya dijadikan debu yang berterbangan. Seperti amalan orang-orang kafir. Makanya disebut di ujung ayatnya, awas, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Amalannya diserupakan dengan amalan orang kafir. Serupa dengan amalan orang kafir. Maksud serupanya apa? Lihat persamaannya. Maksud serupanya sama-sama nilai pahalanya. Coba lihat, kalau non muslim berbuat baik, ada pahalanya enggak? Enggak ada. Kalau bicara pahala itu urusan akhirat. Allah. Non muslim pengen ikutan sholat, boleh nggak? Yang bilang boleh angkat tangan. Yang bilang tidak boleh angkat tangan. Ya Allah a'lam angkat tangan. Allah a'lam. Baik. Non muslim mau sholat boleh, jangan dilarang. Silahkan. Cuman nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Cuman jangan langsung dikasih tahu. Boleh sholat nggak? Boleh. Cuman nggak ada pahalanya. Biar aja dulu sholat, ajarin dulu. Boleh jadi ada hidayah dari situ. Dia ingin seorang mengerjakan kebaikan tanpa iman, itu akan dibalas oleh Allah saat di dunianya. Cuman di akhirat nggak ada nilainya. Karena hukum akhirat beda dengan dunia. Makanya ketika meninggal, bahasanya meninggal dunia. Semua bekal dunia ditinggalkan, yang dibawa bekal akhirat. Anda harus adil. Anda bekerja dunia, dibalas hukum dunia. Kalau Anda ingin ke akhirat, bawanya bekal akhirat. Gak nyambung ke akhirat, bawa bekal dunia, gak nyambung. Coba lihat, Anda pengen bekal dunia dengan bekal akhirat, bisa nggak? Halo? Mengerjakan dunia dengan bekal akhirat. Baik. Pak, saya mau ujian, mau lulus. Tapi nggak belajar, sholat aja. Nggak ikut ujian. Sholat, zikir. Anak-anak kampus yang hadir, besok mau ujian, nggak usah. Bekal dunianya kan belajar. Belajar tuh bekal dunia. Anda nggak usah belajar. Sholat, zikir. Nggak usah ke ruang ujian. Kalaupun masuk ke ruang ujian, zikir aja, nggak usah ngerjain soal. Ngapain? Zikir. Lulus gak? Kenapa? Karena bekal Anda tidak membawa bekal dunia untuk mengerjakan amalan dunia. Anda mengerjakan amalan akhirat untuk memberikan keberkahan pada amalan dunia. Kenapa Anda belajar? Kenapa Anda sholat? Karena dengan sholat itu ada keberkahan pada ilmu Anda. Ilmu Anda akan dipercepat oleh Allah. Ilmu Anda akan bermanfaat. Ilmu Anda akan ada kebaikan-kebaikannya. Plus berpahala untuk akhiratnya. Jadi bukan berarti Anda belajar tidak mengerjakan sholat. Bukan. Sholat itu mempercepat pengetahuan Anda. Plus memberikan keberkahan pada ilmu Anda. Tapi kalau Anda cuma sholat gak belajar. Anda gak akan pintar. Gak akan pintar. Makanya ada ikhtiar untuk belajar. Turun ayat belajar ikra. Turun ayat tafaqquh fiddin. Turun ayat untuk beramal. Untuk menyandingkan antara ikhtiar dunia dengan amalan akhirat. Sebaliknya, Anda ke akhirat cuma bawa modal dunia, gak akan nyambung. Makanya orang jangankan ke akhirat, ke alam kubur aja dunia gak dibawa. Telah meninggal dunia. Namanya siapa? Ardi. Jangan antum lah. Ya, bisa. Doni telah meninggal dunia. Berarti dunia ditinggalkan oleh Doni. Ardi akan meninggal dunia. Artinya semua yang di dunia akan ditinggalkan oleh Ardi. Ardi punya handphone. Dikubur mau gak dibawa handphonenya? Tuh, sekarang aja udah gak mau. Sekarang aja udah gak mau. Padahal dia tahu ketika akan meninggal dunia, handphonenya gak akan dibawa. Pilih mana? Diwakafkan atau dibawa ke kubur? Wakafkan. Jangan ketawa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam ini kita mendapatkan handphone wakaf dari Ardi. Makanya hati-hati ya. Hati-hati. Ikhlas? Alhamdulillah. Ya. Mau dibawa ke alam kubur, diwakafkan sekali lagi. Wakafkan tak? Diwakafkan, alhamdulillah. Wah, wakaf. Ya. Gak bisa diambil lagi ya. Awas hati-hati. Pokoknya hukum itu berlaku. Ya, hukum berlaku. Sama dengan hukum penyimpanan. Handphone di kantong untuk antum. Handphone dekat papan tulis ya untuk di papan tulis ya. Di papan.
2. Baik. Ini siapa? Mau dibawa ke alam kubur? Hah? Mau diwakafkan, mau dibawa ke alam kubur? Aduh, antum susah. Pilihan antum cuma 2. Antum tinggal bawa handphone nggak? Enggak. Dibawa ke alam kubur nggak? Kalau antum pilihan diwakafkan atau dibawa ke alam kubur? Nah. Diwakafkan. Alhamdulillah. 2. Wah, malam ini luar biasa. Langsung disimpan di meja ini. Langsung di meja 3 malam ini. Punya siapa ini? Antum. Diwakafkan atau dibawa ke alam kubur? Hah? Wakaf. Wakaf 3. Alhamdulillah. Luar biasa malam ini. Jadi tempat wudhu tuh. Baik. Alhamdulillah. Kembali ke sini. Kamera nggak usah disorot. Ria. Bismillah. Baik. Sekarang adilnya Allah. Kalau ada non-muslim, maksudnya tidak beriman kepada Allah, dia berbuat baik dalam urusan dunia, hukum dunia diberikan. Adil. Hukum dunia. Tidak ada pahalanya berarti ada bekal akhiratnya tidak? Tidak. Kalau tidak ada bekal akhiratnya berarti batal tidak? Gugur tidak? Baik. Kalau tidak punya bekal akhirat sama enggak dengan yang pertama, dengan yang tidak beriman? Sama. Ini tidak punya bekal, ini tidak punya bekal. Makanya diserupakan oleh Allah. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Orang yang beramal riya itu seperti orang-orang yang tidak punya iman kemudian beramal. Apa artinya? Artinya dengan amalan tidak bisa mengantarkan dia ke surga, tidak punya bekal di akhirat nanti. Sama, makanya kalau Anda ingin beramal, niatkan ikhlas karena Allah, jangan ria. Ardi wakaf, jangan ria. Temannya wakaf, jangan ria. Satunya wakaf, jangan ria. Tegaskan sekali lagi, mau dibawa ke kubur atau mau diwakafkan? Wakafkan, Tat. Wakafkan, Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah, wakaf. Bismillah. Tayyib. Paham ya? Anda hati-hati. Karena nanti akan banyak ini sifatnya. Sholat jadi imam. Begitu jadi imam, maghrib bagus. Makmumnya memuji. Awas, pujian itu bisa 2. Bisa memberikan pahala, bisa datang dari setan untuk memancing dosa. Memberikan pahala kalau dijawab dengan hamdalah. Alhamdulillah, saya nggak punya apa-apa. Min fadlillah, ini dari Allah saja. Saya nggak punya apa-apa. Tolong jangan disebutkan sanjungan lagi. Karena semua hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa datangnya dari setan. Dorong-dorong antum. Begitu maghrib standar biasa bacaan, tiba-tiba isya jadi 6 harakat misalnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maghrib. Begitu dipuji, isya berubah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, Masya Allah. Nambah. Serasa pengen enak didengar oleh yang lain. Sum'ah. Ingin terdengar. Sum'ah. Sama' ingin didengar oleh orang lain. Makanya setiap amalan yang menghadirkan riya, sum'ah, konsekuensinya batal. 2 dihinakan oleh Allah. 3 diserupakan dengan amalan orang kafir, maksudnya tidak punya bekal akhirat. Karena itulah kemudian Imam Az-Zahabi mencantumkan dalam kitabnya ini, Quran surah ke-25 ayat 23. Di sini tidak disebutkan referensinya, tapi saya bacakan Quran surah ke-25 ayat 23. Wa qaddimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Ada ayatnya?
Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Di akhir pembahasannya, di akhir pembahasan. Baik, lihat di halaman 10. Halaman 10 pertengahan, tidak pakai harakat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7 sebelah kiri. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Jika ada orang berbuat baik dalam urusan dunia, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Kami balas di dunia. Jadi kalau Anda mengerjakan urusan dunia, sekalipun Anda ria, Anda akan dibalas. Cuman rianya, dibalasnya dengan rianya, dunianya. Anda popularitas naik. Ya, jadi kalau Anda mengerjakan amalan karena pencitraan, citra Anda naik. Silahkan Anda kerjakan apapun. Misal, Anda misalnya, maaf, punya harta, ingin bagi dengan orang lain. Tapi supaya ketahuan orang, kasih ini, kasih itu, beritakan, kasih gambar, kasih narasi. Niat Anda ingin diketahui, maka kata Allah, qadimna ila ma'amilu min amal. Kami berikan balasan dunianya. Dia dipuji, diapresiasi. Anda punya kedudukan, ingin disorot orang misalnya, tampil pada banyak orang, bisa dengan tampilan yang tidak biasa. Biasanya normal, tiba-tiba ingin diketahui orang. Kesederhanaan Anda misalnya pakai ini, pakai itu, silahkan. Akan dibalas dengan apresiasi urusan dunia. Biasa pakai sepatu, sekarang pakai sendal jepit misalnya. Biasa pakai batik, sekarang pakai kaos oblong misalnya. Ya, biasa di jalan, sekarang turun ke got misalnya. Misal. Ya, terus Anda tampilkan, Anda upload, Anda sewa majalah, Anda sewa media. Ya silahkan. Nah itu dibalas dalam urusan dunia. Dunia, hukumnya dunia. Di akhirat. Maka itu akan bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dipakai ya Allah, tapi bukan karenamu, tapi karena urusan yang lain. Itu hukum. Paham ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, dalam urusan-urusan dunia, Anda boleh jadi apapun. Tapi apa yang Anda kerjakan, pastikan jadi amal soleh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat pesan saya, ingat baik-baik. Setiap kita pasti dapat titipan dari Allah yang mengantarkan kita ke surga. Ingat baik-baik ya. Setiap kita akan mendapat titipan dari Allah yang sesuai dengan maslahat kita untuk mengantarkan ke surga. Anda ada yang dapat titipan ilmu, ada. Dapat titipan tenaga, ada. Dapat titipan materi, ada, harta. Dan dapat titipan kedudukan, pasti ada. Dan itu sudah komplit, di Qur'annya ada, tokoh positifnya ada, tokoh negatifnya ada, zaman nabinya ada, sahabatnya ada. Dengan tenaga Bilal bin Rabah, dengan pengetahuan Ali bin Abi Thalib, dengan harta benda Uthman bin Affan, kan ada lagi, ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada kalimat-kalimat yang lain, ada sahabat yang menyebar di bumi. Tolong pulang ke rumah. Anda merenung baik-baik sebelum Allah wafatkan Anda semua. Apa yang Allah titipkan kepada Anda, maka carilah surga dengan titipan itu. Kalau Anda mendapatkan titipan tenaga, ayo isi tenaga Anda. Karena dengan itulah Anda akan ke surga. Bangun malam. Mungkin gak ada harta banyak, makanya Anda rajin puasa. Yang punya harta, ayo ada peluang zakat, sedekah, infak. Macam-macam, keluarkan itu, hadirkan. Infak keluarga, infak tetangga, infak dekat, infak jauh. Dengan kedudukan cari surga dengan itu. Jangan fikirkan hasilnya, fikirkan proses yang bisa mengantarkan Anda ke surga. Paham? Taib. Jadi selesai bahasan kita, 1 syirik akbar, konsekuensinya ada. 2 syirik asghar, yaitu bentuknya riya dan sum'ah. Konsekuensi pertama membatalkan amalan. Konsekuensi kedua menghinakan amalan. Dan konsekuensi ketiga, diserupakan dengan amalan orang kafir, tidak mendapatkan peluang bekal untuk ke surganya. Terakhir, riya itu penyakit yang bisa melemahkan ibadah. Jadi kalau orang kebanyakan riya, itu nanti ibadahnya akan lemah. Malas dia. Contoh. Quran surah keempat, An-Nisa, ayat 142, paling kanan, agak sedikit ke atas. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu dia mencoba menipu Allah, padahal dia menipu dirinya sendiri. Dia masih salat, cuman kalau salat malas-malasan. Apa di antara sifatnya? Yura'unan nas, dia ria. Sifat orang ria, ibadahnya pun malas. Apa dampak kemalasannya? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Kebanyakan orang ria ketika ibadahnya pun akan kelihatan sedikit. Jadi kalau seseorang berbuat maksiat, itu dampaknya akan ada pelemahan kepada ketaatan ibadahnya. Enggak percaya silahkan.
Antum belum maksiat, ibadah bisa normal. Sekali maksiat akan malas. Mata antum pakai maksiat, maka mata ini akan sulit melihat yang taat-taat. Kalau Anda mata susah ngelihat Quran, coba cek sehari ini Anda mata digunakan lihat apa saja. Lisan Anda sulit baca Al-Quran, cek sehari ini lisan dipakai mengucapkan apa saja. Sampai ke ujung kaki. Paham kalimat ini? Baik, karena itu saya tutup dengan kalimat terakhir. Ya, Syekh Adz-Dzahabi kemudian memberikan gambaran firman Allah di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 110. Saya tutup halaman 9 di pertengahan ada tanda kurung ayat Quran. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ini ayat tentang larangan riya. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, maka siapa yang di akhiratnya ingin melihat Allah. Ini yang terakhir. Siapa yang ingin melihat Allah. Jadi di akhirat nanti kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia nggak bisa lihat, di akhirat bisa lihat. Ayatnya ada di Quran surah 75 penegasannya, ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Di akhirat nanti ada wajah-wajah yang begitu berbinar, gembira luar biasa. Bukan karena dia masuk surga, tapi ila rabbiha nadhirah. Karena dia bisa melihat Rabbnya langsung. Tanpa alas, tanpa hijab, tanpa sekat. Yang di dunianya dia tidak bisa melihat dan merindukannya. Jadi di akhirat ada orang-orang yang wajahnya berbinar. Karena dia bisa menyaksikan Allah langsung. Nah jika Anda ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan Anda bayangkan sekarang. Jangan Anda gambarkan macam-macam. Anda cukup kerjakan amalan. Apa amalannya? فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ. Siapa yang mengharap bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Kerjakan amal soleh. Ketika Allah mengatakan kerjakan amal soleh, perhatikan. Ada larangan, disertakan dengan ini. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan jangan sampai ketika mengerjakan amal soleh ini dalam ibadah, Anda menyandingkannya dengan kemusyrikan, syirik. Apa yang dimaksud syirik ini? Kata Imam Adz-Dzahabi, itulah ayat yang dimaksudkan riya. Riya adalah bagian dari syirik. Syiriknya syirik asghar. Jadi maksudnya dia ibadah tapi tidak ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syirik. Kalau ada orang syirik dalam ibadahnya, maksudnya riya dalam urusan ibadah, sum'ah dalam urusan ibadah, maka yang keempat, dia tidak akan pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berjumpa. Kalau di dunia tidak berjumpa dengan Allah, wajar dan gak usah khawatir, cuman sementara, meninggal, selesai. Tapi kalau di akhirat berjumpa dengan Allah, kan tidak ada meninggal lagi. Abadi sifatnya. Jadi kalau ada orang di akhirat tidak berjumpa dengan Allah, maka selama kehidupan berlangsung abadi, gak akan pernah sudi Allah menatapnya. Qurannya sudah, hadisnya ya, supaya lengkap bahasan kita. Saya gak akan tafsirkan, cuma bacakan saja. Ayla yura'i bi'amalihi ahadan. Tegasnya ayat ini ingin mengatakan, jangan sampai seseorang melakukan amalan karena riya, ingin dilihat oleh seorang pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan menegaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasyirkal asghar. Iyyakum. Kalau ada kata iyak itu hukumnya ketat. Hati-hati. Kalau yang positif maksudnya cepat kerjakan, kalau yang negatif cepat tinggalkan. Yang positif misalnya di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika menggunakan kalimat iyyak sebelum ibadah, itu artinya cepat kerjakan, cepat kerjakan. Jadi kalau Allah minta misalnya salat, azan datang, Allahu Akbar, cepat kerjakan, jangan tunda. Datang Ramadan, cepat lakukan. Datang kesempatan puasa, cepat ambil. Datang kesempatan infak, cepat ambil. Karena ketika Anda tidak ambil, belum tentu menemukannya lagi. Paham ya? Tapi kalau dalam pengertian negatif, cepat tinggalkan. Biasanya harakatnya fathah. Iyyaka wasyirka, iyyaka wassarakata, iyyaka wazzina. Tinggalkan zina, tinggalkan pencurian, tinggalkan pembunuhan, tinggalkan syirik. Nah sekarang lihat. Iyyakum wasyirkal asghar. Hati-hati dengan syirik ringan. Hati-hati. Berarti di balik itu ada bahaya yang besar. Sama dengan hoax. Awas, hoax itu bahaya. Tidak ada hoax yang membangun. Hati-hati. Awas, itu bahaya ya. Kita luruskan sejenak dalam pengertian kita. Jangan pikirkan yang macam-macam ya. Baik, jangan pikirkan. Lihat sini. Nanti ada hadis Nabi SAW, sering saya sampaikan di hadis Muslim.
halaman 111 di paling kiri. Ya, teman-teman sekalian perhatikan hadis dari nomor 6, 7 sampai dengan ke-8-nya. Saya lengkap sekarang sebutkan nomornya. Baik, lihat baik-baik. Nabi mengatakan di akhir masa nanti ada para pendusta yang muncul tiba-tiba menyebabkan berita rusuh di kalangan Anda. Dan itu menyebabkan informasi yang tidak tepat. Dia nggak diketahui siapa, cuman muncul anonim. Sampaikan. Dia sebarkan, cuman bikin ribut. Kata Nabi di ujung hadisnya, iyakum wa iyakum. Hati-hati dengan mereka karena mereka bahaya. Datang ke tengah-tengah orang Islam, jebarkan berita yang tidak baik supaya Anda ribut. Saya tadi baru landing dari pesawat, langsung menerima kemudian broadcast. Dan sumbernya mengatasnamakan komunitas Lampung Goroba. Ya, menyampaikan berita-berita, intinya disebarkan di kalangan jamaah supaya tidak hadir di pengajian. Ya, menyampaikan berita tentang pemahaman-pemahaman sesat, adi hidayat dan sebagainya. Hati-hati, kalau saya terserah Anda, mau ikut silakan, tidak silakan. Saya nggak pernah paksa Anda. Anda nilai ada manfaat, silakan ambil. Anda tidak nilai ada manfaat, tinggalkan saya, cari guru lain yang lebih baik. Daripada Anda berbuat maksiat, saya kasihan pada Anda. Ya. Dan yang lebih kasihan lagi, yang disebutkan kalimat di dalam broadcast itu adalah gurunya pernah ketemu dengan kami. Dan kami berikan masukan-masukan sampai kemudian pamit. Jadi ketika Anda membuka kalimat dengan cara tidak tepat, saya kasihan pada guru Anda. Saya tutup aib guru Anda, tapi Anda buka kembali dengan cara yang tidak tepat. Kasihan guru Anda. Kalau saya sih tidak ada masalah. Ya Anda mau sebarkan apa saja silakan. Saya besok mau ke Palembang hari Ahad. Ini sebelum saya datang sudah disebarkan lagi di sana. Daripada antum nyebar-nyebarkan, mendingan datang ketemu saya, sampaikan. Selesai masalah, saya kasihan pada antum. Ya, jadi kalau Anda tidak sepakat, tinggalkan saya cari guru lain. Kalau Anda sepakat, ambil ada manfaatnya, terapkan. Tidak ada, silakan. Kita boleh berbeda, tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita berselisih. Itu masalahnya. Kita boleh tidak sama, tapi jangan sampai menghalangi kita makan durian sama-sama. Di depan durian sudah ada, durian besar-besar. Kita lewat di tempat yang sama, jalan kelihatan yang sama. Siapa saja bisa beli, siapa saja bisa menikmati. Kan aneh, Anda Islam, saya Islam. Keimanan kita sama, Nabi kita sama. Kenapa tidak saling sapa? Kenapa tidak ada salam? Kadang-kadang menjawab salam tidak dijawab, Masya Allah. Itu luar biasa. Dari mana kaidah itu ditemukan? Siapa yang mengajarkan Anda? Hati-hati teman-teman sekalian. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Ya, dan saya kasihan pada guru-gurunya. Guru-gurunya tidak begitu. Tapi kenapa bisa menuliskan kalimat-kalimat yang demikian? Dan saya juga kecewa. Kenapa gurunya tidak mengingatkan? Harusnya gurunya mengingatkan. Jangan sampaikan begitu. Jangan ciptakan suasana demikian. Ini kan gak mungkin guru menyebarkan kalimat yang tidak baik kalau gurunya tidak memberikan hambatan-hambatan di situ. Ya, jadi ini peringatan saja. Ya. Kalau saya sih demikian seperti tadi. Anda ada manfaat, ambil. Tidak ada, tinggalkan. Dan kita sudah capek membicarakan ini. Buang-buang waktu. Dan malam ini waktu kita habis juga untuk membahas yang seperti ini. Ya. Sudah, tidak ada hoax yang membangun. Ya Rasulullah wa masyirkal asghar. Ya Rasulullah, apa itu syirik asghar? Qala, beliau menjawab, arya. Syirik asghar itu riya. Jadi dalil Qurannya sudah ada, hadisnya ada, keterangan ulamanya ada, apalagi yang Anda ragukan dari itu semua. Saya tutup dengan kalimat hadisnya, yaqulullahu ta'ala yawma yujazil ibada bi'amalihim. Maka pada hari kiamat orang ria itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala saat semua pahala dari perbuatan hamba itu diberikan. Lihat kalimatnya. Idhabu ilal ladzina kuntum turaunahum bi'amalikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Kata Allah, "Hei, kamu enggak usah ke sini. Saya enggak mau lihat kamu. Pergi kamu dari sini, temui orang-orang yang pernah kamu riakan saat di dunia. Apakah kamu dapatkan pahala dari situ atau enggak?" Jadi kalau Anda pernah sholat ke masjid hanya karena kawan Anda akan diusir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak mau lihat kamu. Datang saja pada teman Anda yang kamu saat ke masjid pengen lihat oleh teman kamu. Minta pahala ke sana. Hei Anda yang pernah taklim karena ingin kelihatan oleh temannya, diketahui oleh kawannya, disebut ikhwan, disebut akhwat, disebut macam-macam. Tidak ingin absen karena ada teman pengawasan dan sebagainya. Diusir Anda oleh Allah. Pergi kamu dari sini. Pergi. Datang pada ikhwan kamu. Datang pada akhwat kamu. Mintakan pada teman-teman kamu. Pahala yang pernah kamu niatkan untuk dia. Paham? Dimulai hari ini, periksa diri kita. Tangisi di jantung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jauhkan perbuatan kita dari dua jenis syirik ini. Keduanya tetap bahaya dalam amalan kita. Yang satu mengekalkan di neraka. Yang satu bisa menjamin hilangnya amalan kita. Kalau amalan hilang mau kemana antum di akhirat nanti? Jelas ya? Dunia antum sudah jelas diatur. Tapi akhirat antum belum ada jaminan. Rizki antum sudah ditetapkan. Antum tinggal mencari saja. Tapi jannah antum kan belum ketahuan. Makanya antum cari dengan serius. Lebih serius daripada mencari dunia antum. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Resumnya dengan bahasa Indonesia sudah saya sampaikan di sini. Ini yang paling singkat.
nanti setelah ini insya Allah akan ada makalah ringan bahasan dari ini dalam bentuk bahasa Indonesia. Insya Allah nanti kalau kita satukan akhir tahun kita jadikan buku insya Allah. Pedoman yang pernah dibahas di sini dan jadi pedoman untuk keluarga kita. Sepakat? Nanti siap-siap membantu saya untuk menuliskannya? Siap ya? Jadi kalau nanti saya mintakan tuliskan kesimpulan, antum tulis. Sebagian dari teman antum nanti ada yang menuliskan. Nanti kirimkan dalam bentuk ketikan. Setiap nanti pertemuan saya periksa. Kalau bagus kita jadikan kemudian modul. Nanti insya Allah kita sebarkan dalam kebaikan. Sepakat ya? Baik, Alhamdulillah. Sekarang sudah ada yang kreatif. Setiap kalimat-kalimat kami itu dituliskan dalam bentuk skema-skema. Ada tulisan-tulisan. Cuman saya sarankan, pemirsa dimanapun Anda berada, saya sarankan setiap tulisan Anda kalau bisa kirimkan dulu ke Akhir TV melalui teman-teman panitia supaya nanti saya bisa koreksi. Kadang di situ ada dituliskan beberapa bagian, dinisbatkan kepada kami, tapi ada beberapa bagian yang perlu dikoreksi. Ya, supaya tidak menyebar kesalahan, antum yang nulis, nanti saya yang kena tahdir. Ya. Tapi itu tidak menjadikan ini batal sebagai wakaf. Wakaf? Wakaf. Untuk alhamdulillah. Tayyib.